Chapter 1761, Exit from Closed Door Cultivation. Zijumin merenung dalam diam. Dia tidak memperhatikan Yan Qingsang dan hanya mengingat pemuda itu sebagai bagian dari paket ketika Jiang Chen bergabung dengan Tanah Suci. Dia tidak memandang rendah pemuda itu, tetapi mengingat tingkat bakat dan ketenaran Yan Qingsang, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan salah satu dari 4 tempat yang tersisa. Tapi Yan Qingsang mengejutkan Zijumin saat naik ke kerajaan Empirean. Qingsang, dirimu di masa lalu tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Bahkan jika kamu berhasil masuk, kamu akhirnya menjadi karung tinju semua orang. Petik 2. Ya, Yan Qingsang mengakui. Sebelum bertemu Jiang Chen, ia bahkan tidak bisa mendapatkan tempat di Haoxian, apalagi di Tanah Suci. Sekarang, bagaimanapun, dia adalah orang yang berubah. Dia mungkin tidak cukup berpengalaman dibandingkan dengan teman-temannya di Tanah Suci, tetapi dia lebih dari cukup kompeten. Sungguh luar biasa bahwa kamu telah mencapai ranah Empirean. Potensi kamu dalam bela diri Dao lebih baik dari yang aku harapkan. Kamu mendapat dukungan aku. Setidaknya aku akan memberi kamu kesempatan yang adil untuk bertarung memperebutkan satu tempat. Yang ia maksudkan adalah kompetisi pendahuluan di Tanah Suci. Zijumin menepati janjinya dan adalah orang yang bertindak. Dia membuat pengaturan segera setelah memberikan kata-kata pada Yan Qingsang. Yan Qingsang seperti saudara bagi Jiang Chen. Selain itu, dia naik ke kerajaan Empire, dengan tiba-tiba menyorotnya di antara generasi muda. Karenanya, masuk akal bahwa ia akan menjadi penantang yang kuat untuk sebuah tempat, jika bukan pemenang yang pasti. Lebih dari selusin jenius memenuhi syarat untuk berjuang untuk 4 tempat. Kompetisi pendahuluan diadakan. Yan Qingsang bertekad untuk membuktikan dirinya. Dia bertarung dengan sembrono, yang memberinya keunggulan dalam kompetisi. Meskipun turun ke kawat, ia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, mengamankan salah satu tempat yang tersisa. 10 peserta telah dipilih. Menurut aturan, masing-masing faksi harus menyerahkan daftar partisipan mereka 7 hari sebelum kompetisi pedang. 4 hari kemudian, setiap jenius diharuskan untuk pergi ke penyelenggara dan memiliki identitas mereka diverifikasi. Hanya setelah itu penyelenggara dapat menjadwalkan pertandingan dan membuat persiapan yang diperlukan sesuai dengan jumlah peserta. Kompetisi pedang adalah peristiwa langka. Setiap negara ilahi memberikan tekanan besar pada masing-masing negara. Itu adalah pendahulu untuk kompetisi para jenius beberapa tahun kemudian, yang terbuka untuk semua jenius dari 10 negara ilahi. Peserta secara alami adalah mereka yang mengungguli rekan-rekan mereka dalam kompetisi masing-masing negara. Melalui proses seleksi, banyak orang jenius akan terkenal, dan banyak lainnya jatuh ke dalam ketidakjelasan. Tetua Ziju, apakah Cao Yuan telah berkultivasi di Sungai Abadi? Perdana pertama bertanya dengan perhatian serius. Zijumin mengangguk. Dia sudah melakukannya, dan itu sudah lama sekali. Aku percaya dia pasti telah membuat kemajuan besar. Petik 2. Prime pertama menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, Patriark Xiaoyao dari House Xiaohu datang untuk menyombongkan bakat Xiaohu Zong yang tak tertandingi. Perkelahian antara dia dan Cao Yuan tidak bisa dihindari. Kursi ini masih khawatir tentang hasilnya. Petik 2. Zijumin juga bermasalah. Dia selalu percaya diri pada Jiang Chen, tetapi kali ini berbeda. Xiaohu Zong terlalu menonjol di Eternal Divination. Sementara Cao Yuan telah membuktikan dirinya dalam uji coba 9 gua berliku, masih ada celah besar di antara keduanya. Cao Yuan hanya naik ke kerajaan Empire beberapa saat yang lalu. Paling-paling dia bisa mencapai Empirean tingkat kedua selama periode waktu yang singkat ini. Dia tidak akan berhasil melawan seorang jenius Empire menengah seperti Xiaohu Zong. Rumah Xiaohu dipenuhi dengan pencari ketenaran. Xiaohu Zong berbakat, tetapi terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Mungkin itu akan menjadi satu-satunya kesempatan Cao Yuan. Petik 2. Prime pertama mengangguk. Daftar itu sudah dikirimkan. Para peserta harus diverifikasi besok. Cao Yuan tidak akan lupa untuk muncul, kan? Petik 2. Dia tahu aturannya, booming Zijumin. Itu tidak bisa diterima baginya untuk meminta pengingat kita. Jika Cao Yuan tidak keluar tepat waktu untuk verifikasi setelah mereka menyerahkan daftar, tempatnya akan sia-sia, dan Tanah Suci akan menjadi sasaran ejekan. Mari menunggu. Dia akan muncul sebelum keberangkatan kita besok, Zijumin tidak terdengar yakin. Pagi-pagi keesokan paginya, para jenius yang menghadiri kompetisi muncul di tempat pertemuan.
Zijumin menjadi cemas karena Xiao Yuan masih absen. Mereka akan pergi untuk memberitahu Jiang Chen jika mereka bisa, tetapi mereka tahu dia tidak akan terlambat tanpa alasan yang baik. Hanya ada satu penjelasan, ia tidak dapat pergi karena berkultivasi. Perdana pertama agak frustrasi, Tetua Ziju, apakah Xiao Yuan masih tidak ada di sini? Para jenius muda bertukar pandang dan menyadari bahwa mereka adalah satu pria pendek. Xiao Yuan hilang, bukan? Salah satu dari mereka menunjukkan dengan sinis. Dia pikir dia siapa? Apakah kita akan menunggunya di saat seperti ini? Petik 2. Sepakat. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan grup. Petik 2. Mata Yan Qingsang berkedut, tapi dia tetap diam. Dia tidak ingin membuang nafas berdebat dengan orang-orang ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti kompetisi bagi Jiang Chen. Saudaranya tidak akan pernah mundur sekarang. Dia akan datang. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perdana pertama. Bagaimana jika kita terlambat verifikasi? Kita semua akan terpengaruh. Petik 2. Itu agak Gan Ning yang mendengus. Apakah Tanah Suci Abadi tidak memiliki hak istimewa untuk sedikit terlambat? Apa yang sedang kamu bicarakan? Petik 2. Kesal? Si jenius mengejek dan menukas. Jika aku ingat benar, Gan Ning, kamu makan daging sapi dengan Xiao Yuan, bukan? Mengapa kamu membelanya sekarang? Apakah kamu telah dikalahkan hingga tunduk? Petik 2. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Gan Ning dengan acuh tak acuh. Saat mereka berdebat, mata Zijumin beralih ke utara. Sinar cahaya melesat ke arah mereka seperti bintang jatuh, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Sesosok mendarat di depan mereka dalam sekejap mata. Itu Jiang Chen. 3 bilangan prima, Tetua Ziju. Aku terlalu fokus pada kultivasi hari ini dan lupa waktu. Aku minta maaf karena hampir melupakan tugas penting ini. Petik 2. Ekspresi Prime pertama menjadi cerah. Dia tersenyum. Kami khawatir kamu mengalami kecelakaan dan tidak dapat pergi ke verifikasi. Ini adalah kesempatan kamu untuk membuat nama untuk diri sendiri dan memenangkan gadis itu. Apa yang akan kamu katakan kemungkinan kamu menang, Xiao Yuan? Petik 2. 90%. Jiang Chen tidak melebih-lebihkan. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Xia Huzong. Dia telah mencapai tingkat keempat, memasuki ranah empire menengah. Jiang Chen tidak tahu persis level apa Xia Huzong berada, tetapi dia yakin pria itu belum mencapai ranah kekaisaran yang maju. Selama itu yang terjadi, Jiang Chen yakin bahwa ia bisa mengalahkan Xia Huzong. Keyakinannya mengganggu, bukannya menarik bagi para jenius muda. Ini adalah pertama kalinya Five Great Genlemen tampil bersama. Selain Gan Ning, tidak satupun dari mereka yang bertarung dengan Jiang Chen sendiri. Mereka percaya bahwa pertarungan hanya berakhir dengan dasi karena Gan Ning telah menarik pukulannya, atau dia hanya sepotong sampah. 4 pria lainnya tidak berpikir mereka lebih rendah dari Xiao Yuan. Bahkan, mereka percaya bahwa mereka jauh melampaui Xiao Yuan dalam bela diri Dao. Mereka tidak akan membiarkan Xiao Yuan mencuri guntur mereka di kompetisi pedang. Jiang Chen memperhatikan permusuhan mereka, tetapi dia tidak bereaksi dan mengeluarkannya dari benaknya. Tujuannya adalah untuk tidak menang atas para jenius muda lainnya, tetapi untuk mengejar Xia Huzong dan membawa Huang kembali secara terbuka. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tertarik menghadiri kompetisi sama sekali. Baiklah, kita semua di sini sekarang. Ayo berangkat. Deklarasi perdana pertama mendorong kelompok untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Karena kompetisi pedang telah diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran, secara alami diadakan di ibu kota, tidak terlalu jauh dari Tanah Suci. Jiang Chen mengobrol dengan Yan Qingsang di sepanjang jalan, kiprahnya santai, mengabaikan tampang bermusuhan yang menghalanginya. Dia membalas Tanah Suci dengan mengalahkan siswan di festival Skimender, tetapi dia tahu bahwa tidak semua orang di sini akan berterima kasih padanya. Sebaliknya, kenaikannya menghambat jalan jenius lain menuju kesuksesan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang untuk membencinya secara rahasia. Kelompok itu segera mencapai lokasi yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran. Faksi lain sudah ada di sana. Karena keterlambatan yang disebabkan oleh Jiang Chen, Tanah Suci Abadi adalah yang terakhir tiba. Chapter 1762, Geniuses Gater. Tidak ada yang bisa menyalahkan Tanah Suci Abadi karena terlambat atau yang terakhir tiba. Itu selalu menjadi penguasa dan fondasi sejati bangsa, menikmati sekumpulan manfaat khusus. Bahkan,
Beberapa orang berpikir bahwa keterlambatan Tanah Suci itu disengaja untuk sepenuhnya menampilkan eksklusivitasnya. Jiang Chen berbeda dari para jenius lain karena ia memusatkan kesadarannya ke dalam untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya. Sementara itu, rekan-rekannya memamerkan kekuatan mereka untuk dilihat semua orang, ingin semua orang mengakui kekuatan mereka. Karena semua tim telah tiba, semua orang diarahkan ke area yang telah dirancang sebelumnya. Kaisar sendiri menjabat sebagai tuan rumah untuk turnamen ini. Ini memang perawatan paling mewah. Tidak ada turnamen orang jenius yang pernah secara pribadi melihat seorang kaisar sebagai tuan rumah sebelumnya. Kaisar ini khususnya tampaknya memperlakukan Tanah Suci Abadi dengan sangat hormat. Perdana pertama, akankah kita mulai? Tanyanya sambil tersenyum. Perdana pertama sedikit mengernyit mendengar pertanyaan itu. Secara teori, kaisar memiliki wewenang atas persidangan, mengingat keluarga kekaisaran menjadi tuan rumah acara tersebut. Pertanyaan kaisar menekankan sifat kediktatoran Tanah Suci, suatu sifat yang tidak ada. Dia sedikit tidak senang dengan jilbab berjilbab ini. Namun, tidak ada tanda-tanda ketidaksenangannya terlihat di ekspresinya. Yang mulia, jawabnya dengan dingin, kita semua adalah tamu di turnamen ini yang diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran. Tolong, silakan dan adjudikasi. Itu bukan tempat aku untuk ikut campur. Petik 2, kata-katanya jauh dari menggigit, tetapi sikapnya cukup jelas. Kaisar tersenyum dengan tenang, seolah-olah dia tidak bermaksud jahat apapun sebelumnya. Baik, kami hanya memeriksa registri hari ini. Setelah itu selesai, semua jenius yang berkumpul di sini akan tetap di ibu kota kekaisaran sampai akhir turnamen. Petik 2, memverifikasi identitas bukanlah tugas yang sulit. Yan Qingsang menjadi sangat serius segera setelah kedatangannya. Dia melemparkan pandangan dingin ke Haos Yan dari waktu ke waktu. Tidak ada kebencian di matanya, melainkan ketidakpedulian yang suram. Anggota rumah membalas tatapannya dengan sikap bermusuhan dan jijik. Mereka jelas telah mencapai konsensus dan menyimpulkan bahwa Yan Wanjun telah melarikan diri karena hati nurani yang bersalah. Maklum, mereka merasa dia harus tinggal untuk membersihkan kekacauan sendiri. Adapun rumor tentang upaya pembunuhan patriark, mereka diejek secara universal. Hampir tidak ada orang di dalam rumah yang mempercayai mereka lagi. Karena rumah itu sampai pada kesimpulan tentang Yan Wanjun, mereka juga menaruh dendam terhadap Yan Qingsang. Pria muda itu adalah cucu pengkhianat, dan sepupu dari sumber masalah rumah. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan Haos Yan. Dia hanya punya satu musuh dalam pikirannya, rumah Xiaohu. Hari ini, Xiaohu Zong jelas bersusah payah dengan penampilannya. Pakaiannya yang mewah membantu menekankan sosoknya yang tinggi dan tampan. Dia mencuri perhatian orang banyak, dan tampaknya secara alami lebih unggul dari semua orang di sekitarnya. Bahkan 5 genlemen agung dari Tanah Suci Abadi merasa diri mereka lebih rendah dari tingkat tertentu. Tekanan yang Xiaohu Zong berikan pada setiap jenius lainnya dari generasinya sangat kuat. Tidak ada jenius dari faksi manapun yang berani mengunci matanya. Semua orang tahu bahwa dia telah memperbaiki kemampuan mata dan melatih kesadaran yang kuat. Seseorang yang membuatnya marah melalui tatapan sembunyi-sembunyi akan mengalami dunia kesakitan melalui penampilan timbal balik sendirian. Karena itu, generasi muda menghormati Xiaohu Zong sebagai fakta. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menatap lurus ke arahnya, apalagi menghadapinya. Tapi ada satu pengecualian Jiang Chen. Mata pemuda itu telah dilatih di rumah Xiaohu begitu dia masuk. Dia ingin membuat setiap anggota rumah mengingat, sehingga dia bisa mengirim mereka semua ke neraka jika dia punya kesempatan. Xiaohu Zong juga telah menonton Jiang Chen secara rahasia. Namun, musuhnya tidak memberinya satu tatapan pun dari awal hingga akhir. Jiang Chen tampaknya menganggapnya sebagai udara. Xiaohu Zong mengumpulkan kekuatannya beberapa kali, bersiap untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap Jiang Chen dengan keterampilan okulernya. Sayangnya, dia tidak menerima kesempatan untuk itu. Bocah itu tidak punya nyali tanpa henti. Dia bahkan tidak cukup berani untuk menatap mata aku. Ego jenius semakin tumbuh ketika dia melihat mata musuhnya yang mengelak. Registrasi dan verifikasi cepat selesai. Ada hampir 200 pesaing. Beberapa jenius dari faksi tingkat kedua dan ketiga juga hadir, setelah mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi latar belakang bagi rekan-rekan mereka yang lebih berbakat, tidak mungkin ada di antara mereka yang berhasil lolos ke putaran selanjutnya. Setelah pendaftaran selesai, Kaisar menyatakan dengan suara keras,
bangsa Divine Eternal selalu memiliki jenius yang sangat baik. Turnamen ini secara khusus telah mengumpulkan yang terbaik dari negara kita. Kamu masing-masing akan menjadi pilar dukungan nasional di masa depan. Kami harap kamu semua akan melakukan yang terbaik, dan memberikan yang terbaik. Tunjukkan kami kekuatan karakter kamu. Mulai sekarang, kamu bebas melakukan apa yang kamu suka. Kamu mungkin ingin mengobrol dengan, atau belajar dari, satu sama lain. Saingan di atas ring mungkin menjadi teman di luar itu. Mengapa tidak saling mendorong untuk meningkatkan? Petik 2. Para jenius terdaftar tidak lagi diizinkan untuk pergi. Mereka perlu tinggal di sini cukup lama. Seperti yang telah disebutkan oleh Kaisar, waktu luang adalah ketika mereka dapat dengan bebas berbaur satu sama lain. Jenius muda lainnya muncul di dekat Jiang Chen agak cepat. Tetapi hampir tidak ada di antara mereka yang penasaran tentang potensi bela dirinya. Mereka ada di sini karena satu-satunya alasan untuk menanyakan bakat Pildaunnya. Beberapa telah hadir di festival Scamander, dan telah menyaksikan keahliannya yang spektakuler. Mereka semua ingin berkenalan dengan pil ajaib Dao ajaib ini. Mungkin mereka secara tak terduga akan mendapatkan sesuatu dari itu, kan? Jiang Chen selalu stabil ketika harus berurusan dengan orang-orang. Dia tidak menolak mereka dengan sikap acuh tak acuh atau menerima mereka dengan antusias. Five Great Gentlemen juga mengumpulkan kerumunan serupa. Namun, Xiao Zong adalah yang paling populer sejauh ini. Dia menjulang tinggi di atas kerumunan seperti raksasa di antara pria normal. Ada dua lusin atau lebih jenius muda di sisinya, tertarik kepadanya oleh semacam karisma bawaan. Yan Qingsang sangat terganggu dengan apa yang dilihatnya. Para penjilat itu hanya tahu bagaimana menghisap Xiao Zong. Aku berani mengatakan mereka pikir semua dari dirinya berbau seperti mawar, terlepas dari mana asalnya. Petik 2. Ya, Xiao Zong sombong, terpisah, bahkan tidak berperasaan. Namun, dia tidak kekurangan memuja antek-antek setiap saat. Banyak yang sangat senang melihat satu tatapan atau komentar sopan darinya, sebuah emosi yang akan bertahan cukup lama. Sementara Yan Qingsang mendidih, Jiang Chen merasa setenang kolam yang diterangi cahaya bulan. Apa yang dia lihat sepenuhnya masuk akal. Manusia secara alami berduyun-duyun ke yang kuat. Xiao Zong berada di puncak generasinya. Sangat mungkin dia akan menjadi penguasa suatu wilayah suatu hari nanti. Karena itu, adalah ide yang baik untuk membuat koneksi dengan seorang pria yang ditakdirkan untuk kekuasaan. Menjadi sahabat karibnya tidak perlu, asalkan orang tidak menjadi musuhnya. Sebagian besar lebih dari cukup bahagia hanya untuk berkenalan. Xiao Zong mengobrol dengan para jenius di sekelilingnya dengan sikap apatis sepenuhnya. Dia tidak tertarik bersosialisasi dengan orang-orang yang dianggapnya jauh di bawahnya. Cao Yuan adalah satu-satunya topik di benaknya. Hari itu akhirnya tiba. Tidak ada tekanan dari luar yang akan membujukku untuk membunuhmu, nak. Monolog internal Xiao Zong dipenuhi dengan tekad. Tiba-tiba, seorang pemuda dari House Yan mendekati Yan Qingsang. Dia meludahkan bola dahak pada mantan jenius Yan. Telah disiapkan untuk serangan mendadak, Yan Qingsang menghindarinya dengan memiringkan kepalanya. Yan Qingsang, kamu bajingan pengkhianat. Wajah apa kamu harus muncul di sini? Pemuda dari House Yan memelototi Yan Qingsang dengan jijik. Penghinaan itu membuat pemuda itu melotot. Diam, Yan ketujuh. Siapa yang kamu panggil pengkhianat? Bersihkan dirimu. Petik 2. Kakekmu Yan Wanjun adalah seorang pengkhianat, dan kamu adalah cucunya. Jadi kamu sama buruknya dengan dia. Yan Seven sangat kejam. Itu banyak omong kosong. Kakek aku dianiaya oleh rumah. Apakah dia tidak diizinkan mundur dari serangan yang ditujukan padanya? Pengkhianat. Siapa yang sebenarnya membawa rasa malu ke House Yan lagi dan lagi? Siapa yang mengirim seseorang ke Gunung Awan Unta untuk membunuh kakek aku? Beberapa orang memiliki keberanian untuk melakukan tindakan kotor ini di belakang layar, lalu berbohong untuk menjebak kakek aku. Yah, aku katakan orang-orang itu menjadi lebih bodoh seiring bertambahnya usia. Mungkin suatu hari mereka akan menjadi anjing dan budak asli dari rumah Xiao. Yan Qingsang mengkritik Patriark House Yan, tentu saja. Dia merasa bahwa Patriark yang lemah lembut dan bimbang adalah akar dari semua masalah. Yan Qingsang, seseorang dari House Xiao tiba-tiba menyela, jangan seret House Xiao ke dalam urusan tidak penting House Yan. Apa nilai House Yan? Kami tidak akan menganggap kamu sebagai anjing bahkan jika kamu menawari. Petik 2. Pembicara itu tidak lain adalah Xiao Zong yang sombong.
Chapter 1763, The Tournament Begins. Yan Qingsang tertawa geli. Dia tidak pernah merasa memiliki rumah Yan, tetapi kesetiaannya telah berakhir di sana pada akhirnya. Kalau tidak, dia tidak akan menentang merayu Jiang Chen sepupu Yan King Huang yang begitu awal. Kekecewaannya dengan rumahnya telah berkembang secara bertahap. Upaya hidup kakeknya, khususnya, benar-benar menghancurkan harapan yang tersisa. House Yan telah mengkhianatinya, bukan sebaliknya. Kesimpulan itu membebaskan Yan Qingsang dari rantai negativitas. Dia tidak terlalu peduli pada ejekan Xiahou Zong. Saudara, dia berbalik ke Jiang Chen. Giliran kamu untuk bersinar saat ini. Pria di sana itu telah mengamuk selama bertahun-tahun. Sudah saatnya dia diberi pelajaran. Petik 2. Jiang Chen mendesah pelan, tiba-tiba termenung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia diingatkan tentang percakapan sebelumnya dengan leluhur terhormat tanah suci itu, tentang bahaya yang mengintai di bawah permukaan. Dia belum mengerti apa arti semua itu, pada saat itu. Tapi sekarang, sepertinya bahaya ini bukan masalah tertawa. Meskipun ia tidak memiliki bukti nyata, semangat yang dimiliki oleh para jenius bangsa berkumpul di sekitar Xiahou Zong adalah alasan yang cukup untuk mencurigai ada sesuatu yang salah. Setidaknya pada generasi muda, Xiahou Zong jauh lebih berpengaruh daripada para jenius negeri suci itu sendiri. Eternal Secret Land memiliki 5 Great Genlemen, tetapi jumlah total penggemar di sekitar mereka tidak dapat menandingi kelompok Xiahou Zong. Ini dengan sendirinya merupakan sapuan ejekan di tanah suci abadi. Cukup dengan ludah, Qingsang. Tidak perlu terlibat dalam perselisihan verbal ketika pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Jiang Chen menyimpulkan bergaul dengan para jenius yang mendekatinya dan kembali ke tempat istirahat yang diatur oleh keluarga kekaisaran. Tunggu, Brother Zhao Yuan. Banyak dari para jenius yang ingin membentuk hubungan yang lebih kuat mengikuti. Mohon perhatian, tuan-tuan. Yan Qingsang menyeringai. Brother Zhao Yuan ingin memfokuskan upayanya untuk mempersiapkan turnamen. Jika kamu ingin berbicara dengannya, jangan ragu untuk mengejarnya. Petik 2. Para jenius mengerang dan mengerang saat kepergian bintang mereka. Sementara itu, Yan Qingsang mengejar Jiang Chen ke tempat istirahat juga. Setiap pesaing memiliki area istirahat pribadinya. Saudaraku, Yan Qingsang tertawa, sepertinya kamu cukup populer. Bahkan 5 Great Genlemen tidak bisa membandingkan. Popularitas juga merupakan titik frustrasi. Sungguh memalukan bahwa Xiahou Zong memiliki fondasi yang begitu dalam dan reputasi termasyhur. Menyebalkan bahwa dia yang paling populer dari semua. Petik 2. Jika kamu memiliki gelar, jenius terbaik, selama Xiahou Zong, kamu akan menjadi lebih populer. Jiang Chen tersenyum dingin. Aku kira itu benar, Yan Qingsang tertawa. Sayang sekali aku bukan yang terbaik, kan? Tetap saja, aku jengkel setiap kali aku melihat cangkirnya yang jelek dan puas diri. Petik 2. Biarkan dia strut. Jiang Chen melambaikan tangan. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan setelah turnamen. Ada 3 hari sampai pertempuran yang sebenarnya dijadwalkan untuk dimulai. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu, pegangannya yang ketat tepat waktu bukan hanya untuk turnamen para jenius. Yan Qingsang belum pernah melihat temannya yang begitu serius sebelumnya. Itu adalah tanda baginya untuk tidak mengganggu. Dia mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke kediamannya. Dia ingin memamerkan terobosan empireannya ke dunia dan membuat House Yan menyesali sikap buruk mereka. Namun, ketenangan Jiang Chen menular setelah melihatnya. Yan Qingsang tidak lagi memiliki motivasi untuk pamer ke seluruh dunia. Jadi bagaimana jika House Yan tahu? Bagaimana dia bisa begitu dangkal? Jiang Chen telah menginspirasi dia untuk bekerja pada kultivasinya sendiri. Perilaku kedua teman itu agak luar biasa dalam pandangan sisanya. Waktu 3 hari telah diberikan bagi para jenius untuk terhubung satu sama lain secara sosial. Meskipun para jenius tidak diragukan lagi akan bertemu satu sama lain di arena, pertandingan tidak harus melumpuhkan atau mematikan. Beberapa orang jenius lebih suka menggunakan kesempatan seperti ini untuk membangun jaringan dan membangun kontak mereka. Perdana pertama ingin Jiang Chen melakukan hal yang sama untuk membangun pengikut. Bakat Pildaonya membuat mengumpulkan sekelompok pengikut cukup mudah. Karena itu, dia sedikit sedih karena pemuda itu telah melewati kesempatan itu. Mengingat tekanan di pundaknya di turnamen ini, prime pertama tidak bisa meminta lebih. Hasil dari pertandingan krusial itu adalah kuncinya. Jika pemuda itu bisa membawa keajaiban lain dengan mengalahkan Xiahou Zong,
dia akan didorong untuk segera mendapat pujian. Jika dia kalah, talenta Daupilnya saja tidak akan memberinya banyak popularitas. Ini adalah benturan keberuntungan. Untuk pemenang pergi hak istimewa untuk memandu masa depan bangsa Divine Eternal. Keributan di dunia luar tidak mengganggu kolam meditasi di dalam hati Jiang Chen. Saat ini, dia tidak tertarik pada kemuliaan atau keuntungan duniawi. Di sisi lain, sanjungan positif mengelilingi Xiahou Zong. Tuan Muda Zong, bahwa Zhao Yuan benar-benar takut padamu. Lihat, dia sudah menyembunyikan dirinya. Petik 2. Siapa yang berani menyebut dirinya jenius di hadapan Tuan Muda Zong? Zhao Yuan memiliki beberapa keterampilan Daupil, tentu saja, tetapi kami para peladang menyelesaikan skor kami di atas ring. Petik 2. Selama Tuan Muda ada di sini, tidak ada orang lain yang bisa menjadi jenius terbaik dari bangsa Divine Eternal. Tuan Muda Zong, kami menantikan kemenangan kamu di turnamen. Ajari si bodoh pelajaran itu. Petik 2. Benar begitu. Bor itu ke dia. Petik 2. Meskipun Xiahou Zong mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi, dia cukup senang mendengar pujian itu. Dia memiliki banyak kemarahan terpendam dari perselingkuhan di sekitar Yan Qinghuang. Kebanggaannya semata-mata tidak memungkinkannya untuk menunjukkan semua itu. Tuan-tuan, karena kamu tahu tujuan aku adalah Zhao Yuan, aku harap kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di turnamen ketika kamu bertemu aku. Xiahou Zong bertanya dengan lancar. Tentu saja. Bagaimana kami berani berduel denganmu? Kami akan menyerah di tempat. Petik 2. Kira-kira, berkelahi denganmu berarti menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Petik 2. Tuan Muda Zong, aku akan secara simbolis menggunakan beberapa gerakan untuk menyelamatkan muka. Tolong mudahkan aku. Petik 2. Mengapa kamu perlu melakukan itu? Sangat memalukan untuk menyerah di hadapan Tuan Muda Zong. Karena kita tidak bisa menang, kita harus menyelamatkan upaya Tuan Muda ini. Petik 2. Para penjilat berlomba-lomba untuk mengatur kata-kata dan nada mereka lebih rendah dan lebih rendah. Xiahou Ying menemukan semua ini sangat menarik untuk didengarkan. Mengingat Zhao Yuan yang sombong membuatnya marah sekali lagi. Dia tidak akan puas sampai dia jatuh di atas ring. Bagaimana jika kamu bertemu Zhao Yuan? Tiba-tiba dia menyela. Kami akan memberikan semua milik kami, tentu saja. Aku akan mengalahkannya jika aku bertemu dengannya. Dia perlu disingkap apa adanya, kepalsuan yang mencari ketenaran. Petik 2. Betul, dia hanya orang luar. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, kamu benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan kita para jenius dari bangsa ilahi. Aku tidak percaya itu sebentar. Petik 2. Kamu tidak keberatan jika aku menghancurkan anak itu, kan, Tuan Muda Zong? Jika dia bahkan tidak bisa menghubungi aku di tempat pertama, dia tidak layak kalah dari aku. Xiahou Zong menyatakan dengan dingin, menunjukkan bahwa dia tidak menentang saran mereka. Jiang Chen tidak tahu tentang aliansi darurat di antara penggemar Xiahou Zong. Meskipun hampir tidak memiliki keabadian untuk dibicarakan, anggota aliansi ini pasti akan berhenti pada apapun hanya untuk menjilat sepatu bot Xiahou Zong. Akan ada banyak perlawanan terhadapnya di turnamen para jenius. Tentu saja, dia tidak akan peduli bahkan jika dia tahu. Dia tidak berharap bahwa lawan manapun akan melakukan pertandingan di arena manapun. Hanya seorang lawan yang mengikat dirinya sepenuhnya yang menarik baginya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Jiang Chen menggunakan waktu untuk membiasakan diri dengan metode pertempuran, kemampuan, keterampilan, dan harta karun sendiri. Tangan yang terlatih sangat penting untuk menang dalam panasnya pertempuran. Ketika sinar matahari pagi menyinari bumi pada hari keempat, Jiang Chen memandang ke atas ke cakrawala. Semangat atmosfer turnamen yang akan datang memenuhi hatinya dengan antisipasi. Semua jenius berkumpul di arena. Kaisar negara itu hadir, mengenakan jubah naga mewah. Pengawal kerajaan dengan baju zirah yang dipoles berdiri di sekelilingnya, tampak sangat mengesankan. Para pemimpin dan tokoh berbagai faksi duduk di ruang tamu dalam lingkaran besar. Teman-teman, turnamen para jenius adalah urusan penting bagi kaum muda bangsa ini. Setiap pria dan wanita muda yang berdiri di sini adalah mutiara gemilang yang layak dipuji. Hanya satu pertanyaan yang tersisa, siapa yang paling cerdas di antara kamu? Itulah yang ingin dijawab oleh turnamen ini. Silakan tunjukkan pertunjukan yang fantastis untuk kita nikmati. Kami, untuk satu, ingin kamu memenangkan kami dari lubuk hati kami. Kaisar menahan diri dari mengoceh dalam pidatonya.
Beberapa kata pengantar sudah cukup sebelum segue masuk ke aturan. Aturannya sendiri cukup sederhana. Penghapusan tunggal adalah nama permainan. Karena ada hampir 200 pesaing, 2 putaran eliminasi skala kecil dilakukan untuk mengurangi jumlahnya menjadi 128. Setelah itu, turnamen eliminasi yang sebenarnya bisa dimulai. 128 pesaing berarti 7 putaran untuk menentukan juara. Jiang Chen cukup beruntung untuk dilewati untuk babak penyisihan awal, tetapi Yan Qingsang terpilih sebagai peserta. Tentu saja, itu sepele bagi seseorang yang membedakan dirinya dalam kompetisi internal Tanah Suci untuk melewati pendahuluan dengan warna terbang. Dia menghadapi 2 lawan berturut-turut, tidak ada yang memberinya banyak kesulitan. Menang 2 kali memberinya tempat di antara 128. Chapter 1764, Dark Horses upon Dark Horses. 2 putaran pertandingan eliminasi sebenarnya untuk underdog yang orang-orang harapkan rendah. Yan Qingsang ditempatkan di kategori itu. Setelah naik ke wilayah Empyrean, dia meningkat lebih dari yang dia harapkan dengan rezim pelatihan yang dirancang Jiang Chen. Dia menghancurkan musuh-musuhnya dan memasuki tahap selanjutnya tanpa kesulitan sama sekali. Jelas bahwa Yan Qingsang telah pergi ke pertandingan eliminasi dengan marah, mengira dirinya dipecat oleh orang lain. Proses seleksi harus untuk para siswa muda dari faksi tingkat kedua dan ketiga, bukan anggota dari Tanah Suci seperti dia. Dia tidak tahu mengapa dia dipilih, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu sengaja. Tindakannya membuat keberatannya jelas, bahkan jika dia tidak mengajukan keluhan resmi. Dengan berurusan dengan 2 musuhnya secara efisien, dia menyatakan kepada keluarga kekaisaran bahwa dia bukan Yan Qingsang dari masa lampau dan harus dianggap serius. Itu adalah penghinaan untuk mengharuskannya menjadi bagian dari pertandingan pendahuluan. Hasil dominasinya mengejutkan banyak orang, terutama yang dari Haoxian. Mereka mengingat Yan Qingsang sebagai seorang pemuda yang tidak akan pernah berarti banyak. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri kompetisi bahkan jika dia tidak meninggalkan Haoxian, apalagi mengambil salah satu tempat suci. Ketika dia muncul, reaksi pertama mereka adalah dia mendapatkan tempat melalui nepotisme, tetapi kenyataan telah membuktikan mereka salah. Patriark Haoxian menatapnya dengan ekspresi tanpa ekspresi, menutupi turbulensi di hatinya. Hal-hal tampaknya menjadi di luar kendali. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Yan Qingsang yang tanpa harapan tiba-tiba mencapai terobosan? Daftar 128 finalis ditentukan. Sisa kompetisi hanya akan terdiri dari pertandingan 1 lawan 1. Ada aturan yang berlaku untuk para jenius top. Kontestan benih tidak akan diadu satu sama lain sampai 16 teratas. Jiang Chen bukan salah satu dari mereka, jadi dia dapat bertemu siapa saja kapan saja, termasuk Xia Huzong. Matchmaking tersenyum kepadanya ketika ia menarik seorang jenius dari faksi tingkat kedua di babak pertama, 1,5 Empyrean langkah. Pemuda adalah salah satu yang paling lemah dalam kompetisi. Aku Qiu Ping dari Silver Moon Manor. Aku menantikan pertukaran kami. Dia terdengar terhormat, tetapi tentu saja tidak bertindak seperti itu. Dia menyerang sebelum Jiang Chen bahkan bergerak, jelas berharap untuk menangkap lawannya lengah. Bahkan 10 kali lebih kuat dari Qiu Ping bisa menyelinap di Jiang Chen atau mendaratkan langkah. Tidak mungkin baginya untuk menangkap Jiang Chen lengah. Semangat pertempuran dan tekad Jiang Chen setegas monolit begitu dia naik ke atas panggung. Qiu Ping dengan mudah diblokir sebelum dia bahkan bisa dekat. Dislike berkobar karena kurangnya integritas lawannya. Jika Qiu Ping jujur dengan agresi, Jiang Chen mungkin mudah pada pemuda dan menyelamatkan martabatnya. Namun, pria muda itu menutupi niat jahatnya dengan kata-kata yang indah dan bermain kotor. Jiang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan pada lawan seperti dia. Dengan dorongan sederhana dari telapak tangannya, Qiu Ping didorong ke udara oleh arus yang tak terbendung. Pergilah. Jiang Chen mendengus dan mengirimnya terbang seperti layang-layang. Qiu Ping mendarat dengan kekuatan yang sangat besar sehingga dia muntah di seluruh tanah, pertandingan sepihak yang mengejutkan banyak penonton. Mereka dikejutkan oleh demonstrasi kekuasaan ini, dan spekulasi tersebar luas. Apa tingkat kultivasi Zhao Yuan? Dia membuat seorang kultivator setengah langkah terlihat seperti anak berusia 3 tahun. Seorang jenius empiris tingkat pertama seharusnya tidak mampu mendominasi seperti ini. Petik 2. Jiang Chen telah menutupi tingkat kultivasinya dan terhuyung-huyung dalam kesadarannya, membuatnya tidak mungkin bagi orang lain untuk menangkap kekuatan penuhnya, menghembuskan udara misterius di sekitarnya. Setelah pertandingan,
dia pergi keluar panggung dengan ekspresi tenang, tidak mengkhianati emosinya. Yan Qingsang tidak seberuntung itu dan berhadapan langsung dengan seseorang dari faksi tingkat pertama. Pertarungan mereka berjalan cepat dan geram, yang memungkinkan gaya bertarungnya yang agresif akhirnya bersinar. Lawannya telah naik ke kerajaan Empyrean bertahun-tahun sebelum dia, tetapi keduanya berada pada posisi yang sama dalam serangan mendadak. Yan Qingsang bahkan berhasil menang beberapa kali dengan serangan tanpa henti. Pertarungan mereka adalah salah satu dari sedikit yang menarik selama babak pertama. Di bawah rentetan serangan Yan Qingsang, lawannya kehilangan kendali atas tempo pertarungan dan akhirnya kalah. Kemenangannya cukup mengejutkan. Ada yang lain dari Tanah Suci yang juga memperoleh hasil yang tidak terduga, tetapi secara negatif. Sangat mengejutkan, dua orang jenius mereka dikalahkan di babak pertama, lawan mereka juga jenius teratas dari faksi tingkat pertama. 64 pesaing tetap ada setelah babak pertama. Tanah Suci memiliki 8 murid dalam kompetisi, yang masih merupakan jumlah yang layak. Kerja bagus, Brother Yan, kata Jiang Chen sambil tersenyum tipis. Aku terus mengawasi Haus Yan untukmu saat kamu bertarung. Mereka terperangah dengan kinerja kamu. Petik 2. Mata Yan Qingsang berbinar. Apakah begitu? Jiang Chen tersenyum tipis. Mungkin mereka sudah menyesali keputusan mereka. Mereka akan lebih menyesal nanti. Yan Qingsang menggertakkan giginya. Hari pertama kompetisi berakhir. Malam itu, keluarga kekaisaran mengadakan pertemuan pribadi, menyimpulkan bahwa terlalu banyak anggota Tanah Suci telah memasuki babak berikutnya. Mereka memastikan bahwa Tanah Suci itu akan saling berhadapan di tempat berikutnya, sehingga jumlah mereka akan berkurang setengahnya. Sebagai tuan rumah, tidak sulit bagi keluarga kekaisaran untuk menyenggol sesuatu di sini atau di sana. Ketika undian diambil pada hari kedua, Jiang Chen memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. 4 kandidat dari Tanah Suci dipasangkan, Jiang Chen menjadi salah satu dari mereka. Lawannya adalah anggota Five Great Gentlemen. Yan Qingsang lebih beruntung di babak kedua dan menarik seorang jenius dari faksi tingkat kedua. Selain itu, nasib buruk juga mengunjungi Gan Ning saat ia diadu domba dengan Xia Huzong. Dia penuh semangat juang, tetapi sekarang tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tahu ini adalah akhir baginya dalam kompetisi ini. Perjodohan itu aneh, tetapi tidak ada yang tahu apa hasil undian akan menghasilkan. Jiang Chen tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penyelenggara telah memanipulasi hasilnya. Pada akhirnya, dia tidak peduli siapa lawannya kecuali Xia Huzong. Kamu adalah bintang yang sedang naik daun di Tanah Suci belakangan ini, Zhao Yuan. Sangat disayangkan bahwa kita harus melawan satu sama lain. Aku tidak akan menarik pukulan aku. Jika kamu dapat mengalahkan aku, cobalah yang terbaik. Tidak akan ada penyesalan, tidak peduli siapa yang akhirnya menang. Lawannya, Wu Yu, berada di peringkat kedua di antara Five Great Gentlemen. Mentalitasnya terpuji. Jiang Chen mengangkat hormat tinju menangkup. Saudara Wu, aku setuju bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa dan menerima hasil apapun yang kita dapatkan. Mereka bertukar senyum pengertian. Sebagai yang terkuat kedua dari 5 pria, Wu Yu tidak bisa diremehkan. Dia paling mahir dalam strategi bayangan yang ditentukan sendiri. Sederhananya, dia bergerak cepat dan gaya bertarungnya tidak dapat diprediksi, memungkinkan dia untuk menangkap lawan-lawannya lengah. Namun, Jiang Chen tidak takut untuk lawan cepat. Dia yakin dengan kecepatan dan teknik gerakannya sendiri. Pertarungannya dengan Wu Yu menjadi pesta visual kecepatan. Ini adalah salah satu jenius paling kuat di Tanah Suci, budidayanya di Empyrean tingkat ketiga. Perdana pertama sangat bertentangan. Dia ingin kedua murid itu berhasil. Wu Yu adalah kerabatnya yang jauh, sementara dia memiliki harapan tinggi untuk Jiang Chen. Kalau saja pertandingan memungkinkan keduanya menang. Dia tidak ingin Zhao Yuan atau Wu Yu berhenti di sini. Jiang Chen menilai cara Wu Yu bergerak dengan penghargaan. Kecepatan pria itu luar biasa. Bahkan dengan menggunakan kunpeng meteoric escape, Jiang Chen hampir tidak bisa mengikutinya. Kebuntuan itu adalah perbuatannya sendiri, tentu saja. Dia memiliki banyak cara untuk memperlambat lawannya, tetapi Wu Yu adalah anggota dari Tanah Suci, dan orang yang jujur di atas itu. Jiang Chen tidak ingin membuatnya terlihat buruk. Karena itu, ia hanya menggunakan kecepatannya dalam pertarungan. Dia membiarkan banyak peluang untuk mengalahkan Wu Yu demi menunda pertandingan, menciptakan ilusi mereka menjadi leher dan leher. Di satu sisi,
itu akan menenangkan penjaga yang lain. Di sisi lain, Wu Yu akan kalah dengan harga diri yang utuh. Chapter 1765, A Brutal Xiahou Zong. Mereka yang ingin menyelami kedalaman kekuatan Jiang Chen tidak bisa tidak kecewa. Jika pria muda itu hanya bisa bergaul dengan Wu Yu, dia jauh dari cukup baik. Meskipun Wu Yu adalah salah satu dari 5 tuan-tuan yang hebat, bahkan yang terbaik dari 5 tidak ada di dekat level Xiahou Zong. Selain itu, Wu Yu bahkan bukan yang terkuat sama sekali. Sementara penampilan bisa menipu, tampaknya ada jalan panjang sebelum Zhao Yuan bisa saling berhadapan dengan jenius terbesar, bahkan jika dia tampak cukup kompeten. Pertarungan Zhao Yuan dengan Wu Yu menarik banyak perhatian, bahkan lebih dari pertandingan Xiahou Zong. Jenius Xiahou akan menang tidak peduli siapa lawannya, sementara pertarungan Zhao Yuan akan menguji kemampuannya yang sebenarnya. Semua orang ingin melihat sendiri seberapa bagus penantang Xiahou Zong. Tetua Xiahou Zhen mencibir ke teman-temannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tanah Suci Abadi telah melakukan banyak upaya dalam mencari para jenius. Diberikan 8 hingga 10 tahun, Zhao Yuan mungkin tumbuh menjadi seseorang yang bisa menimbulkan ancaman bagi Xiahou Zong. Tetapi sekarang, dalam mimpinya, petik 2, Xiahou Ying mendengus. Keyakinannya benar-benar tidak berdasar, dan di sini aku pikir ada 1 atau 2 hal padanya. Dia tidak ada apa-apa di depan kakak. Petik 2, benar, dia jauh dari cukup baik untuk melawan Xiahou Zong, Xiahou Zhen menjawab, bingung. Namun, aku mendengar bahwa dia hanya seorang kaisar yang hebat ketika dia bergabung dengan Hao Xian. Mengejutkan bahwa dia membuat kemajuan yang signifikan hanya dalam 2 tahun. Petik 2, terus, lagi pula dia akan kalah dari kakak laki-laki. Semua potensi gabungannya tidak akan menyelamatkannya kecuali dia tidak bertengkar dengan kakakku. Petik 2, Xiahou Zhen tersenyum dingin tanpa sepatah kata pun. Kaisar bangsa Eternal Divine dan pengawalnya yang ahli menyaksikan pertandingan Zhao Yuan dengan penuh perhatian. Haha, tampaknya ada kekurangan para jenius di Tanah Suci tahun ini. Wu Yu berada di peringkat kedua atau ketiga di antara 5 tuan-tuan besar, bukan? Dia cepat, aku akan memberinya itu. Tapi 1000 tahun yang lalu, seseorang seperti dia hanya bisa dianggap sebagai jenius tingkat kedua. Petik 2, Yang Mulia memiliki mata yang tajam. Seorang pria berpakaian seperti pengawas urusan istana setuju. Jika bahkan Wu Yu dianggap sebagai salah satu dari 5 genlemen besar, itu menandakan kurangnya bakat di Tanah Suci. Mereka tidak memiliki cukup darah baru. Petik 2, betul, mereka jelas menderita kekurangan darah baru. Zhao Yuan, bagaimanapun, telah naik dengan cepat menjadi terkenal, renung Kaisar. Benar, Zhao Yuan adalah kejutan terbesar Tanah Suci dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia terlalu muda dan kurang ajar. Jika dia memberi dirinya beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa mengancam Xiahou Zong. Sangat memalukan bahwa pemuda itu melupakan dirinya sendiri setelah prestasi yang sedikit dan menempatkan dirinya di tempat terbuka. Xiahou Zong tidak akan membiarkannya hidup sekarang. Petik 2, Kaisar sedikit tersenyum. Mungkin Tanah Suci terlalu bersemangat untuk membangkitkan seorang jenius yang bisa menantang Xiahou Zong dan akhirnya mengekspos dia terlalu cepat ke mata publik. Yang Mulia memang berwawasan luas. Jiang Chen bertarung dengan mudah, mengabaikan tatapan ingin tahu yang dilontarkan oleh para penonton. Baginya, pertempuran itu tidak kalah menantang. Sementara itu, Wu Yu berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Sepertinya pertarungan itu tidak melelahkan, tetapi hanya dia yang tahu betapa sulitnya untuk bertahan. Dia memberikan pertarungan ini semua, memanggil potensi penuhnya. Rasanya dia bisa menang jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatannya, tetapi setiap kali dia melakukannya, itu masih belum cukup. Perasaan itu memotivasi dia lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, itu juga merusak niat bertarungnya. Rasanya seperti memukul bola wol. Kurangnya dampak itu membuatnya gila. Akhirnya, dia menyadari bahwa lawannya bersikap mudah padanya, menunggunya memperhatikan dan menyerah. Ada banyak celah yang bisa diambil Zhao Yuan, tetapi tidak. Tidak mungkin Zhao Yuan tidak memiliki sedikit kekuatan untuk mengalahkan aku. Wu Yu menyerang dengan kecepatan maksimum dan kekuatan penuh beberapa kali, tetapi Zhao Yuan selalu menyamai dia dan tetap tak terkalahkan. Pertarungan sia-sia menghancurkan kehendak Wu Yu. Setelah sekitar setengah jam, kelelahan menyusulnya. Zhao Yuan, di sisi lain, jauh dari menghabiskan staminanya. Aku pikir, dia berusaha menyelamatkan aku. Wu Yu memiliki harga dirinya.
Jika dia bersikeras bertarung dalam situasi seperti ini, itu akan melihat kuda hadiah di mulut. Dia menghentikan gerakannya dan mendesah dengan tangan ditangkupkan. Daois Zhao Yuan, aku mengakui kekalahan. Aku tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Lebih baik aku menghasilkan sekarang. Petik 2. Sebagian besar penonton mendapat kesan bahwa mereka berdua berada pada level yang sama. Faktanya, Wu Yu tampaknya lebih unggul. Mengapa dia kehilangan? Para jenius top cukup jeli untuk melihat apa yang sedang terjadi, sementara mereka yang berada di level bawah masih bingung. Beberapa orang bahkan mempertanyakan apakah Wu Yu sengaja melakukan perlawanan. Mungkin itu adalah upaya tanah suci untuk memuliakan Zhao Yuan. Jiang Chen menangkupkan tangannya sebagai balasan dan menjawab dengan tenang, Taois Wu Yu memiliki kecepatan luar biasa. Aku sangat mengagumi kamu untuk itu. Petik 2. Sikapnya ramah terhadap Wu Yu. Yang terakhir telah mengakui kekalahan atas kemauannya sendiri dan tahu kapan harus mundur. Jiang Chen tidak akan membuat hal-hal yang memalukan bagi rekannya. Wu Yu tertawa terbahak-bahak. Aku tersesat. Aku tidak akan menyimpan dendam terhadap kamu, Zhao Yuan. Aku hanya berharap bahwa kamu dapat terus menang atas nama Tanah Suci dan mengalahkan semua orang untuk aku. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik, Jiang Chen berjanji dengan serius. Anak baik, aku memiliki harapan besar untuk kamu. Wu Yu tertawa terbahak-bahak saat ia melompat dari panggung dan bergabung kembali dengan Tanah Suci. Dia tidak merasa malu mengakui kekalahan, mengingat situasinya. Meskipun Jiang Chen telah memasuki tahap berikutnya, dia tidak banyak memberi selamat ketika dia meninggalkan panggung. Sebaliknya, banyak yang berbisik di belakang punggungnya, mengingat pengajuan Wu Yu bagian dari strategi Tanah Suci untuk membuat Zhao Yuan terlihat baik. Mereka tidak menganggap kemenangannya sebagai kemenangan nyata. Yan Qingshan telah memenangkan pertandingannya jauh lebih cepat daripada Jiang Chen dan berjalan maju untuk menyambut saudaranya. Saudara Yan, kamu terlihat bersemangat. Jiang Chen tertawa. Kamu memenangkan putaran kedua dengan mudah, bukan? Pertarunganmu tampak intens, tapi kamu belum pergi keluar semua. Yan Qingshan tahu kekuatan sebenarnya Jiang Chen dengan sangat baik. Dia tahu temannya telah menahan diri dalam pertarungan ini. Babak kedua memenuhi tujuan penyelenggara. Setengah dari 8 pesaing dari Tanah Suci dihilangkan, termasuk Gan Ning, yang telah menghadapi Xiahou Zong. Jiang Chen melihat sekeliling dan memperhatikan Gan Ning akan dibawa pergi dengan tandu. Xiahou Zong melakukan pekerjaan cepat padanya dan tidak menunjukkan belas kasihan, gerakannya brutal sampai ingin menghancurkan Gan Ning. Gan Ning tidak sepenuhnya lumpuh, tapi itu sudah dekat. Melihat wajahnya yang pucat dan bentuknya yang sakit-sakitan, semua jenius muda merasakan sedikit simpati. Mereka biasanya saingan yang tidak saling menghormati, tetapi ketika mereka mewakili Tanah Suci, mereka adalah front persatuan. Kemarahan mengamuk di hati mereka ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan Xiahou Zong pada Gan Ning. Ketakutan yang tak terlukiskan turun pada saat yang sama. Xiahou Zong jelas ingin menghancurkan mereka semua. Jiang Chen mendorong melewati kerumunan dan pergi ke Gan Ning, yang memutar bibirnya tanpa sepatah kata pun. Jiang Chen merasa bersalah atas penderitaan orang lain. Dia sangat mungkin bagian dari alasan mengapa Xiahou Zong telah menimbulkan kerusakan serius pada Gan Ning. Yang terakhir baru saja sayangnya terjebak dalam baku tembak. Saudara Gan Ning, Jiang Chen berseru. Gan Ning menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu tidak perlu mengasihani aku. Jiang Chen terdiam. Dia mengasihani Gan Ning, tapi itu bukan sesuatu yang harus dia sampaikan saat ini. Betapa bodohnya Xiahou Zong itu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jelas dia ingin menghancurkan Gan Ning. Seru salah seorang jenius dari Tanah Suci. Ini seharusnya menjadi duel persahabatan, tetapi Xiahou Zong memperlakukannya seperti pertarungan sampai mati. Dia benar-benar melewati batas. Petik 2. Jiang Chen diam-diam mengeluarkan pil. Ini adalah pil penyembuhan, Brother Gan Ning. Ambillah jika kamu percaya padaku. Ini akan membantu pemulihan kamu. Petik 2. Gan Ning menggelengkan kepalanya kesakitan. Tidak berguna, dia menghancurkanku. Aku lumpuh. Lebih baik aku menyerah merawat lukaku. Apa yang menanti aku hanyalah siksaan. Petik 2. Jiang Chen memeriksa denyut nadinya sejenak dan berbisik, jika kamu mempercayai aku, Gan Ning, minum pil. Aku berjanji bahwa kamu akan pulih. Aku dapat memulihkan kesehatan kamu sepenuhnya. Petik 2. Sebuah kilatan penuh harapan membelah glasir tak bernyawa di mata Gan Ning. Sangat.